kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan semua yang baik hari ini. Dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus diutus oleh Bapanya ke dunia. Dan dalam pengutusan itu, kita melihat teladan yang harus kita ikuti. Itu yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia, melakukan semua keinginan yang mengutusnya, yaitu Bapanya yang di surga. Maka dengan demikianlah, bahkan ketika dia diperhadapkan dengan maut, dia mengetahui dia akan ditangkap sebentar lagi. Ketika dia berdoa di Getsemani, dia berkata, "Ya Bapakku, seandainya mungkin lewatkan cawan ini, lewatkan penderitaan ini, lewatkan kewajiban ini." Tetapi kemudian dia tutup doanya dengan kepasrahan yang sempurna dengan berkata, "Tapi jangan seperti yang kukehendaki, kehendakmu jadilah." Maka sama seperti Tuhan mengutus Yesus, demikian dia mengutus kita. Kalau Tuhan Yesus telah mengutus kita, maka tentunya dalam misi yang kita lakukan adalah misi Tuhan Yesus, misi Allah Bapa. Maka yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan Yesus, bukan keinginan, bukan kehendak kita. Baik kita sebagai pelayan gereja, baik sebagai jemaat, baik juga kita sebagai pengusaha, baik juga sebagai aparatur sipil negara, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam hal kebenaran tidak boleh ditawar-tawar, kita harus melakukan keinginan Tuhan Yesus. Yang kemudian dalam segala tindakan perkataannya, Tuhan Yesus selalu mendasarkannya itu atas dasar firman Tuhan. Ada tertulis, Bapakku di sorga mengatakan, itu senantiasa nyata di dalam jawaban-jawabannya terhadap iblis. Dalam pencobaan yang boleh nanti kita baca itu di Matius pasal 4, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Maka, bila Tuhan Yesus meletakkan dasar tindakan dan perkataannya adalah atas perkataan Bapanya, kita yang diutus oleh Tuhan Yesus juga harus demikian. Ketika kita memberitakan Injil, bukan berarti kita harus mengatakan, "Saya pikir, ini mau saya katakan." Tidak, firman Tuhan berkata. Tuhan Allah Bapa mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab berkata harus demikian. Jadi bukan apa kata saya, bukan apa yang saya pikir, bukan apa yang saya timbang, tetapi sekali lagi, bukan selera kita, tetapi adalah firman Tuhan. Yang kemudian, tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, supaya Tuhan dimuliakan. Dan tugas yang demikian terlakukan oleh Yohanes. Dalam Yohanes 3:30 dia mengatakan, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Maka demikianlah juga kita yang telah diutus. Kita harus mau merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan nanti bagian kita adalah Tuhan yang akan meninggikan dan memuliakan kita. Dan akhirnya, semua tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Bapanya kepada Yesus, dia serahkan ketika dia mati di kayu salib dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku." Maka dalam tugas pengutusan di dunia ini, kita jangan menjaga jiwa kita, tetapi kita serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang memiliki kita, Dia yang melindungi, dan ketika jiwa itu nanti akan kembali kepada pemiliknya, kita ikut di dalam kerajaan surga yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah utusan-utusan Tuhan Yesus di dunia. Kita adalah dutanya, kita adalah saksinya. Maka mari kita melakukan segala hal atas nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu memilih dan mengutus kami hidup di dunia. Maka mampukan kami melakukan semua kehendak Bapa di dalam kehidupan keseharian, supaya nama-Mu yang dipermuliakan, dan kami menjadi saluran berkat di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.